Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo, mengaku terkejut sekaligus diliputi dilema saat mengetahui pengemudi mobil yang mengejar pelaku penjamretan hingga tewas ternyata adalah Hogi Minaya, suami korban. Pengakuan itu disampaikan Edi dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI di tengah sorotan tajam publik atas penanganan kasus yang menyeret Hogi sebagai tersangka. Memang alangkah terkejutnya saya ketika saya mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah suaminya sendiri yang melakukan pengejaran, kata Edi. Saat mengetahui informasi itu, Edi mengaku merasakan dilema. Sebab sebagai seorang suami, ia memahami apa yang dirasakan Hogi. Di sisi lain, ada 2 nyawa orang yang hilang. Hati saya tentunya seakan terkapar dengan sebuah dilema. Di satu sisi telah hilang 2 nyawa manusia yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi, ucap dia. Di sisi lain juga, saya juga turut memahami apa yang saudara Hogi Minaya lakukan sebagai seorang suami. Mengejar pelaku penjamretan terhadap istrinya. Sebagaimana wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya, lanjut dia. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa sebetulnya Hogi sudah membantu tugas kepolisian karena mengejar pelaku jambret. Demikian pula halnya pada pagi itu saya sampaikan langsung kepada beliau, Pak Hogi Minaya, karena saya sebagai penegak hukum, saya menilai apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya sudah membantu tugas kepolisian, ujar Edi. Pada kesempatan ini, ia mengaku sebagai suami akan melakukan hal sama jika berada di posisi Hogi. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya, ucap dia lagi. Lebih lanjut, Kapolres Sleman ini juga mengaku memiliki kewajiban bersikap objektif dan tidak berpihak kepada siapapun. Selain kepada kebenaran, fakta hukum, dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan lalu lintas dan penjambretan ataupun pembelaan terpaksa. Lanjut dia. Dan saya bertemu dengan beliau, memang alangkah terkejutnya saya ketika saya mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah suaminya sendiri yang melakukan pengejaran. Hati saya tentunya seakan terkapar dengan sebuah dilema. Di satu sisi telah hilang 2 nyawa manusia yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Di sisi lain juga saya juga turut memahami apa yang saudara Hogi Minaya lakukan sebagai seorang suami. Mengejar pelaku penjamretan terhadap istrinya. Sebagaimana wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya. Demikian pula halnya pada pagi itu saya sampaikan langsung kepada beliau, Pak Hogi Minaya, karena saya sebagai penegak hukum saya menilai apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya sudah membantu tugas kepolisian. Begitu Pak Hogi. Kebetulan sama ibunya Bapak. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya. Pun demikian, kami yakini bahwa Bapak Hogi Minaya bahwa tidak perlu ada ketakutan, kami sampaikan pada saat itu, yang harus diterima karena kedudukan kami sebagai negara mengharuskan kami bersifat objektif dan tidak berpihak kepada siapapun. Selain kepada kebenaran, fakta hukum dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan, lalu lintas dan penjamretan ataupun pembelaan terpaksa. Lebihnya kami sampaikan pula kepada bahwa apabila peristiwa yang sebenarnya adalah sebagaimana Bapak Hogi Minaya sampaikan pada pagi itu, yakni hanya memepet korban. Waktu itu beliau menceritakan pada kami dan kedua korban semata keluar dari jalur dengan sendirinya. Mungkin panik karena dikejar sehingga menabrak tembok dan meninggal dunia. Tentu hal demikian bukanlah sebuah kelalaian atau sengajaan, karena ada timbul suatu kausalitas secara langsung antara peristiwa dengan yang lainnya. Sehingga sefitrahnya ketika tidak ada kausalitas antara peristiwa satu dengan yang lainnya, tentu yang demikian bukanlah sebuah pidana. Sementara unit Gakum
melakukan olah TKP, sebagian fungsi reskrim kami arahkan untuk melakukan TP-TKP dan kami sampaikan kepada Ibu Arsita untuk membuat laporan dan kemudian lapornya kami terima dan kita tindak lanjuti pada saat hari itu. Izin kami sampaikan, sementara proses penyelidikan Satlantas dan penyelidikan Satlantas, kami izin menyampaikan ini Satlantas pada saat tanggal itu melakukan penyelidikan, Bapak. Karena untuk memastikan apakah ini terjadi pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas atau notwear. Maka kami belum bersikap, kami masih menangani kasus jambretnya. Pada tanggal 6 Juli setelah datang ke Polres Sleman, pada saat berlangsung penyelidikan pada 6 Juli telah datang ke Polresta Sleman paman korban yang juga merupakan kuasa hukum dari kedua korban meninggal dunia tersebut. Kami menyampaikan kepada paman korbannya bahwa dalam perkembangan perkara hasil olah TKP yang kami lakukan dan menurut pendapat ahli yang kami dapatkan menunjukkan bahwa tidak adanya kasualitas pengemudi, mengingat dari hasil penyelidikan kedua motor semata-mata keluar dari jalur sendiri, sehingga belum dapat dipastikan apakah penyebab motor keluar jalur sendiri dan membentur tembok sehingga meninggal dunia. Namun saat itu kuasa hukum korban justru menyampaikan bahwa adanya informasi tindakan keji pada saat kejadian laka lantas. Terdapat penganiayaan dengan cara si pengemudi mobil mundur mobilnya lalu turun dan menendang korban yang sudah terkapar. Kemudian kuasa hukum korban meminta adanya keadilan atas kejadian tersebut. Yang disampaikan ini juga kemarin disampaikan pada saat Zoom mau RJ di Pak Kadari. Menyikapi hal ini penyidik kami tetap bersifat objektif dan profesional. Penyidik melakukan pencarian bukti baru supaya terang faktanya benar tidaknya adanya informasi yang disampaikan oleh paman korban yang penasihat hukumnya tadi. Setelah penyelidik mendapatkan bukti baru berupa rekaman CCTV, didapatkan fakta baru. Yang pertama adalah bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Jadi kasus yang disampaikan katanya ada penganiayaan itu tidak ada. Namun penyidik juga mendapatkan 2 CCTV dalam peristiwa laka lantas. Terlihat dari 2 rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, terlihat bahwa motor tidak berada di luar jalur, melainkan sudah berada di jalurnya. Namun terjadi pemepet hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya 2 temuan CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi, sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok. Demikian halnya merupakan sebuah hubungan kasualitas yang menyebabkan fatalitas sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pidana Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yakni antara benturan dari belakang sebuah mobil yang dikendari secara tidak wajar dengan motor korban yang berada di dalam jalurnya. Pun demikian, sebagaimana komitmen kami di awal, turut kami sertakan dalam konstruksi perbuatan tersebut adalah rangkaian kejadian penjambretan, agar kiranya ahli juga dapat memberikan keterangan objektif terhadap si pengemudi. Jadi semua bahan kami berikan kepada ahli. Atas hal tersebut, ahli berpendapat bahwa memang dapat diduga adanya sebuah perbuatan pembelaan diri yang melampaui batas, yang dapat menjadi alasan hapusnya pidana. Meskipun demikian, harus dibuktikan terlebih dahulu rumusan delik pasal 49 ayat 1 dan atau 2 sebagaimana pembuktian rumusan delik pidana lalu lintas angkutan jalan yang disangkakan. Penyidik juga telah memeriksa saksi ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta
di mana ahli menyampaikan bahwa tindakan pengemudi mengemudikan kendaraan di jalan telah mengabaikan kaidah berlalu lintas dengan cara memepet dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat dikategorikan mengemudikan dengan tidak wajar. Demikian menjadi dilema yang kami rasakan, Bapak, untuk memutus suatu hal manakala kami berdiri dua kaki antara korban dan pelaku. Untuk itulah kemudian kami dudukkan betul kewenangan apa yang dimandatkan undang-undang kepada kami, yakni sebagai polisi kami hanya semata-mata mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang tindak pidana, bukan memutus suatu hal atas nama keadilan yang merupakan kewenangan hakim. Dalam perlindungan diri kami meyakini bahwa benar perbuatan tersebut merupakan bentuk spontanitas dari Bapak Hoki Winaya sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Akan tetapi kami sadari betul batas kewenangan kami sebagai polisi hanya semata mengumpulkan bukti, bukan layaknya kewenangan seorang hakim yang dapat memutus berdasarkan keyakinan. Oleh karenanya, saat kami kumpulkan bukti-bukti, kami buat seterang-terangnya peristiwa tersebut tidak hanya merugikan saudara Hoki dalam perbuatan laka lantas, namun juga hal menguntungkan saudara Hoki dalam perbuatan pembelaan terpaksa. Untuk ini pula ketika kami terima permohonan tidak dilakukan penahanan dan pinjam pakai barang bukti dari pemohon oleh saudara Hoki, kami pertimbangkan adalah selagi masih batas kewenangan kami terima permohonan tersebut dan tidak kami lakukan penahanan sedikit pun. Dengan pertimbangan supaya yang bersangkutan tetap bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari, berkumpul dengan keluarga serta menyiapkan dalilnya perihal pembelaan terpaksa. Dan dalam hal ini penyidik kami laporkan pada Bapak, saudara Hoki dan kuasa hukumnya sudah mengerti keterbatasan kami dan berkeyakinan pula proses yang kami lakukan dapat dibuktikan dalil pembelaan terpaksa tersebut di persidangan kelak. Izin kami laporkan sepanjang proses penyidikan ini pula kami sudah mencoba berbagai upaya agar masing-masing pihak mau bertemu dan melakukan mediasi dalam rangka terselesainya perkara ini dengan berdasarkan keadilan restoratif. Namun pada upaya ini belum berujung pada bertemunya para pihak, yang mana meskipun penyidik sudah mencoba menginisiasi pertemuan tersebut dengan mengirimkan kontak kuasa hukum satu sama lain, akan tetapi masing-masing pihak terkesan saling menunggu siapa yang duluan karena merasa memiliki pembenaran sendiri.